untuk nama yang aku sebutin berarti belum ada ya proyeknya. Anissa, Daniel Regan, Elvin, Grace Angel, Hussein Ramli, Stefanus Kurniawan. Emang nggak submit atau kenapa itu teh? Ya, silakan Stefanus. Ya, silakan. Halo, Stefanus. Ya, itu ya yang UTS. Nah, untuk file UTS-nya jangan sampai hilang ya, karena kita akan pakai sampai UAS nanti. Ibu, kalau yang UTS itu tuh Nanda belum sampai form, nggak bikin form itu tuh nggak apa-apa atau gimana? Nggak apa-apa untuk UTS, nilainya nggak terlalu syaratnya berat gitu. Nanti pas UAS itu lebih berat ya. Kalau UTS yang penting ngerjain, yang penting ngumpulin. Oke? Oke, makasih Bu. Oke, kita lanjut ya untuk materi kita selanjutnya. Jadi jenis website itu ada dua. Ada yang statik, sifatnya itu ukurannya ya kalau misalnya dia ngegambar waktu di Dreamweaver-nya itu 100 kali 500, ya di tampilannya juga 100 kali 500. Jadi nggak berubah sih tampilannya. Nah, kesannya jadi lebih kaku dan itu biasanya diterapin sama website-website zaman dulu. Website-website yang uh, udah jadul, udah kelihatan tua, biasanya juga websitenya cuma berupa informasi sederhana. Tapi di zaman hari ini, itu ada namanya website yang disebut juga responsif ya. Responsif ini adalah jenis website yang tampilannya itu mengikuti ukuran si perangkat. Jadi kalau misalnya dibuka di HP, ukurannya jadi ukuran HP. Kalau dibuka di website, jadi ukuran website. By the way, nggak muncul ya. Oke. Oke, jadi dua ya jenis website. Nah, untuk menggambar sebuah website gitu ya, kita udah pelajari sebelum UTS beberapa hal. Salah satunya itu kalau yang Adobe CC itu pakai div ya. Nah, tapi untuk CS3 ataupun CS6 itu juga ada fitur yang disebut dengan frameset. Frameset ini mirip sama tabel, bedanya dia udah ada template-nya lah. Dan bisa kita dia punya properties yang lebih banyak dibanding tabel gitu ya. Misalnya dalam satu layar kita mau ada 2 halaman dipanggil, itu juga bisa menggunakan frameset. Nah, tapi untuk frameset sendiri itu udah nggak berlaku ya, udah nggak jalan, udah nggak ada fiturnya di Adobe CC. Jadi kita nggak akan gunain karena kita mostly pakai yang CC, jadi kita nggak akan gunain frameset. Tapi buat teman-teman yang mau belajar tentang frameset,
udah ada videonya di e-learning ya. Kalau teman-teman buka di week yang minggu ini, ada link untuk ke video tentang framesetnya ya. Nah, frame itu fungsinya adalah untuk membagi satu halaman website ke beberapa bagian. Jadi misalnya dalam satu halaman pengen ada 2 halaman website. Kemarin kan kita udah bikin banyak halaman ya untuk proyek yang portofolio kita. Itu bisa aja kalau kita pakai frameset, kita panggil 2 halaman di dalam satu kali klik misalnya. Itu bisa dilakuin dengan frameset gitu ya. Nah, ini propertinya. Untuk belajar frame, bisa lihat video di e-learning ya. Ini ada spray juga, spray menu. Spray menu itu singkatnya semacam bar-bar ataupun navigasi-navigasi yang ada di website yang dia itu punya list ya. Jadi kita bisa klik tombolnya. Nah, tapi untuk penggunaan spray ini udah nggak zaman ya di zaman sekarang. Jadi banyak orang yang meninggalkan penggunaan spray ini. Digantinya sama apa dong? Sama link biasa, sama button biasa. Karena lebih sekarang desain-desain itu lebih bergerak ke arah yang minimalis. Ya, gitu. Nah, tapi ada satu fitur tambahan yang dimiliki di Adobe CC maupun Adobe CS ya, CS3 sampai CS6, yaitu namanya iframe. Iframe ini kalau teman-teman lihat, misalnya buka website, terus ada video YouTube nempel di satu halaman website, terus bisa muter gitu ya. Atau misalnya ada maps, kalau teman-teman buka satu halaman website, terus ada maps-nya, itu adalah fitur iframe. Nanti kita akan sama-sama coba ya, biar website kalian juga makin canggih. Oke, silakan dibuka Adobe Dreamweaver-nya. Kita akan sama-sama coba untuk melanjutkan latihan dan juga menggunakan iframe. Oke. Saya kasih contoh dulu ya. Contoh penggunaan iframe. Oke. Nah, kita pakai contoh website-nya Likmi ya. Nah, contohnya adalah seperti ini nih. Kalau kita scroll di halaman website-nya Likmi, nah, kalau kita scroll di halaman website-nya Likmi, ini akan muncul peta ya. Satu peta. Nah, ini adalah penggunaan dari iframe. Contoh lainnya di fasilitas. Oke, nah salah satu contoh lainnya adalah video YouTube. Kita sering lihat website-website lain juga suka ada video YouTube yang nempel gitu ya di satu halaman. Yang kalau misal kita klik, dia bisa ke link juga ke halaman YouTube-nya. Nah, ini bisa kita lakuin juga. Nah, caranya teman-teman juga harus perhatiin untuk linknya itu nggak sekedar cuman copy, tapi ada yang namanya embed code di setiap fitur yang disediain. Misalnya contoh kita Maps dulu ya. Kita buka Maps, cari aja satu alamat, contoh Likmi ya. Nah, ketika kita mau bikin Maps dari Likmi, muncul di website kita, kita klik dulu di tombol share. Kalau bahasa Inggris itu embed ya, tulisannya embed. Kalau bahasa Indonesia sematkan peta ya, jelek juga. Nah, jadi tinggal diklik aja di embed. Nanti di sini ada satu kode yang harus kita salin. Nah, kita salin HTML-nya.
barulah kita nanti bisa copy ke si Adobe Dreamweaver kita. Nah, jangan lupa ya, jadi yang di copy adalah kode embed-nya, bukan link-nya. Nah, contoh ya, misalnya kita buat aja satu halaman baru, satu HTML baru ya. Ini untuk contoh aja ya. Nah, kita pergi ke halaman kode, kita buka halaman kodenya. Kita enter sedikit biar lebih rapi. Terus kita paste kode yang tadi udah kita copy. Kalau udah, kita save. Nah, dilihat desainnya lagi. Waktu di bagian desain, dia nggak akan kelihatan ya halaman Maps-nya. Tapi kalau kita preview di Google Chrome, baru dia akan kelihatan. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Ibu maaf, tadi tuh embednya di mananya ya? Embednya itu waktu klik share tautan atau share link gitu ya. Nanti ada tulisannya embed. Contoh ya, yang Maps, mana Maps. Oke. Nah, jadi kan ketika kita udah cari nih satu alamat, entah itu toko kita, perusahaan kita, alamat rumah kita, nanti kita klik bagikan, lalu ada embed code atau sematkan peta ya kalau bahasa Indonesianya. Nanti tinggal disalin HTML-nya. Di bagian share ada yang kirim link, ada yang embed ya. Nanti isinya adalah iframe. Depannya itu pasti iframe. Itu nanti di copy-nya ke body ya berarti? Ya, ke tempat yang kita mau tampilin. Nanti kan mungkin kita bakal ngedesain website di dalam tabel, ada yang mungkin ada tulisan dulu di atasnya. Pokoknya ditempatkan di tempat yang kita mau tampilin gitu ya. Ya misalnya contoh kan kalau yang website Click Me tadi ada video YouTube di bagian atas atau bagian Maps-nya itu ada di bagian bawah. Jadi tapi pasti di dalam body. Oh, oke, makasih Bu. Nah, yang YouTube juga sama ya. Kita buka satu video YouTube. Misalnya contohnya video Like Me lagi. Nah, kita klik share. Di bagian share itu ada embed. Nah, kita klik embednya. Terus ada bagian copy. Kita klik copy-nya ya. Atau ini di select terus copy ya. Nah, kalau udah copy, nanti di paste lagi di Dreamweaver-nya. Oke, silakan dicoba dulu ya. Cepet dong, Fer, tolong. Oke, silakan coba dulu, dikasih waktu 15 menit ya. Bu, kalau saya tuh tadi udah nyobain yang Maps kan, terus di
jadi si link HTML-nya tuh, tapi nggak muncul pas di show di Mozilla-nya, cuman muncul si tulisan itunya doang, si linknya doang. Ya, Udah. coba lihat tulisannya harus ada iframe-nya ya. Contoh kayak gini ya. Iya ada Bu. Ada iframe-nya. Di dalam body nggak? Iya dalam body. Kamu pakai CC 2020? Yang terbaru tuh apa ya Bu? Harusnya bisa ya, nggak ada masalah. Soalnya ini cuma copy dan paste. Benar-benar nggak boleh ada yang dirubah. Harus sampai full semuanya ke copy. Ada pembuka iframe-nya, ada pembuka teks, dan ada penutup teksnya juga. Oke, bisa? Yang lainnya? Bisa, Bu. Bisa Bu. Oke, yang lain bisa ya. Oke, kalau udah bisa, kita akan lanjutin latihan kita yang website portofolio. Kita akan bikin satu halaman terakhir, yaitu portofolio ya. Silakan dibuka satu halaman HTML baru. Kita akan buat pakai div lagi untuk yang pakai CC 2020 atau pokoknya CC ya. Kalau misalnya yang pakai CS boleh pakai tabel, boleh pakai frameset, bebas. Nanti juga untuk yang CC ada satu tips and trick ya untuk bikin website yang lebih mudah lagi. Nah, kita pakai div dulu ya. Untuk div itu ada di sebelah kanan ya. Bagi yang udah lupa karena potong 2 minggu. Jadi pada di sebelah kanan di tab insert tinggal diklik, di drag aja dan kita isiin nama kelasnya ya, nama bagian yang kita mau tulis, entah itu misalnya navbar, isi ataupun penutup. Nah, untuk mempermudah kita bisa copy aja untuk div yang paling atas. Saya tetap sama ya formatnya. Kalau udah kita klik, kita bikin lagi satu div namanya isi, satu lagi itu namanya footer. Oke.
Nah, di bagian isi kita akan bikin barisan-barisan portofolio. Boleh pakai tabel, boleh pakai iframe yang tadi. Kalau misalnya teman-teman bikin portofolionya tentang video, boleh sertain video-videonya pakai iframe tadi. Kalau misalnya desain, boleh pakai tabel terus dikasih image. Jadi ini bebas, benar-benar bebas. Misalnya suka masak, mau diupload foto-fotonya boleh. Atau misalnya suka nulis, punya blog gitu ya. Misalnya mau ada linknya gitu ya. Teman-teman taruh linknya juga bisa. Cerita 1, cerita 2, cerita 3 gitu ya. Sekreatif mungkin aja. Contoh ya, misalnya kalau video mah bisa ya tadi ya. Saya 2 ya, video sama kita bikin tabel dulu. Sebenarnya nggak harus pakai tabel, bebas. Cuman kalau pakai tabel jadinya jauh lebih rapi. Misalnya kita taruh 5 ya. Nah, kita oke. Nah, misalnya ini kita enter-enter supaya agak gede. Nah, terus misalnya kita mau copy atau bikin iframe di dalam tabel gitu ya. Kita tinggal copy aja, embed code-nya. Kalau udah kita copy, kita ke bagian kode. Nah, pastiin si kursornya tadinya lagi di tempat yang kita mau tampilin gitu ya, si iframe-nya. Nah, kan berarti di sini dianya. Kita tinggal select aja bagian paragrafnya, terus kita paste. Nah, jadi dia akan ada di dalam satu row yang ada di sini ya. Nah, biasanya kalau video mungkin harus 3 ya, karena kan kalau video agak gede ya. Supaya kita bisa atur tinggi dan width-nya dari sini. Atau dari properties, ada width sama height-nya, kita bisa atur ya. Misalnya kita atur aja jadi 100. Panggilnya 260. Width-nya 260, tingginya kurangin 260 kali 100. Misalnya gitu. Kalau lebih kecil kayaknya bisa. Oke, nah kayak gitu ya kurang lebih. Coba kalau di sini. Nah, berarti dia gantinya mendingan di sini ya. Gitu. Nah, nanti kita bikin lagi misalnya tulisan. Bikin lagi tabel. Terus nanti
tulisan satu, tulisan dua, tulisan satu judulnya apa, tulisan dua judulnya apa, saya ya. Nah ini bebas portofolionya mau video, foto, musik, halaman blog, apapun pokoknya portofolio kalian. Kalau insert musik, Bu, masukinnya gimana ya? Copy link. Copy link misalnya dari Spotify gitu ya. Kan bisa di copy link. Nah, nanti tinggal misalnya tulisannya kita kasih aja link. Gitu. Kasih link, masukin. Begitu. Ibu boleh lihat code-nya nggak itu yang tadi? Boleh apa? Lihat code itu yang tadi, kodenya. Kodenya. Mau lihat aja naruhnya di mana-mananya gitu. Naruhnya di ini, misalnya mau di dalam tabel ini. Nanti dia di dalam TD. Oh, Jadi yang TD P-nya itu kan, dihapus ya? ya boleh dihapus, boleh nggak dihapus, bebas. Ini juga masih ada. Yang pasti kalau satu row kayak gini, jadi satu row itu namanya TR. TD itu satu selnya, satu kolomnya. Jadi di dalam satu baris, kolom pertama itu TD yang pertama, berarti kolom pertama. TD yang kedua berarti itu kolom yang kedua gitu. Dan dia selalu diapit gitu. Dan kita tinggal taruh aja di tengah-tengahnya. Oh, oke, makasih, Bu. Oke. Oke, silahkan dicoba ya.
Oke, bisa ya. Nah, itu silakan dilanjutin aja sampai final, pokoknya dibagus-bagusin. Sambil jangan lupa untuk bagus-bagusin yang proyek UTS ya. Jadi nanti yang proyek UTS dan proyek ini juga sama-sama akan kita hosting, biar sama-sama bisa diakses dari secara internet, secara online gitu. Nanti untuk UASnya, proyeknya masih sama, teman-teman lanjutin proyek yang saat ini, dan nanti ada sesi presentasinya. Jadi nanti disiapin ya presentasinya ya sekedar untuk memperlihatkan isi websitenya, terus alasan kenapa bikin websitenya dengan tema itu, dengan judul seperti itu, nanti disiapin ya. Nah, ini ada satu tips and trick terakhir untuk yang Adobe CC 2020. Jadi kalau yang masih pakai CS6, CS3 itu mungkin harus beralih ya kalau misalnya mau manfaatin fitur ini. Jadi di dalam Adobe Dreamweaver itu yang CC 2020 terutama, dia itu udah terhubung sama framework ya. Ada Bootstrap yang bisa kita import, ada juga template yang udah disediain sama si Dreamweaver-nya. Di sini ada basic layout, jadi layoutnya udah jadi, tinggal kita ganti isi kontennya. Ada Bootstrap template, biasanya kalau Bootstrap itu lebih responsible gitu ya di tampilannya. Terus ada beberapa template lainnya juga. Nah, teman-teman bisa pakai aja kalau misalnya untuk UAS, misalnya mau lebih bagus websitenya, tinggal bikin pakai template yang udah ada. Nah, di sini ada misalnya contoh ya, pakai yang multi column dari basic layout. Terus ketika kita create, nah dia itu udah terbentuk gitu seperti website ya, tinggal kita ganti sih kontennya, kita tambahin gambar, kita ganti tulisannya, ini udah jadi website gitu. Bahkan udah bagus karena udah ya bawaan gitu kan, template. Tinggal kita nanti bisa preview, terus hubungin pakai link. Nih, misalnya kan menu-menunya tinggal kita kasih link aja di bagian bawah supaya terhubung antar satu sama lainnya. Oke, ini bisa diganti ya. Diganti warnanya, bisa diganti ininya dan lain-lain. Jadi lebih mudah untuk bikin website. Untuk yang UAS mau pakai yang ini boleh ya. Ya, silakan, ada yang mau tanya? Edwin? Edwin udah jadi nanya? Bisa. Ya, sama-sama. Oke, itu untuk materi hari ini, belajar tentang layouting, pakai div, pakai frameset, pakai kita kenal gitu ya, ada yang namanya Bootstrap, ada yang namanya website responsible, ada juga website yang static gitu ya. Itu tinggal dilanjutin kalau udah fully furnished ya. Udah semua didesain, pokoknya sesuai selera kalian, warnanya sesuai selera kalian, fontnya sesuai selera kalian, isinya pun sesuai selera kalian. Pokoknya ini benar-benar untuk portofolio kalian. Nanti sebenarnya portofolio ini kalau misalnya kalian seriusin bisa kalian pakai untuk nanti misalnya mau ngelamar kerja, ya kan keren ya kalau misalnya teman-teman punya portofolio website gitu. Bahkan bisa lebih branding untuk personal branding kalian. Seperti itu. Oke, ada yang mau tanya untuk materi hari ini? Kalau tidak ada,
boleh live ya. Kita materinya sampai sini. Terima kasih. Sudah. Jangan mengandalkan rekaman ya teman-teman, by the way. Optimalkan di kelas. Tapi nanti ada rekamannya. Oke. Makasih ya, Bu. Iya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, selamat malam. Malam Bu. Selamat malam. Terima kasih Bu, malam Bu. Maaf Ibu, selamat malam Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu.